Halo teman-teman, kita lanjut menjawab jawaban webinar ya, pertanyaan webinar di tanggal 7 Februari yang belum selesai kemarin ya. Oke, maaf teman-teman yang belum terjawab, akan gue jawab di video seperti sekarang ini. Kita akan langsung mulai. Lanjut dari Ibu Foni Leo, kalau emas fiktif langsung dihilangkan, apakah nanti dianggap ada jual emas oleh orang pajak? Jawabannya bisa terjadi ya, bisa terjadi dan kita harus siap dengan argumen ya. Kalau dipanggil ya udah kita kasih argumen, kita jelaskan bahwa sesungguhnya dulu begini-begini ceritanya, kita kasih ceritanya gitu ya. Kalau orang pajak tetap tidak sependapat, bagaimana? Nah, kalau orang pajak bilang nggak bisa, kami tetap anggap ada penjualan emas. Nah, inilah saatnya kita mesti belajar hukum, teman-teman ya. Hukum itu siapa yang mendalilkan dia mesti membuktikan. Kalau oknum AR nih ya, memaksakan bilang ada jual emas, maka kita akan tanya, oke Bapak AR, Ibu AR, emasnya dijual di mana? Bingung dia kan? Emasnya dijual berapa? Dia bingung. Emasnya dijual di tanggal kapan? Nggak bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, dia nggak boleh sembarangan menjudgment ya, atau sembarangan menyatakan begini-begini yang benar. Nggak bisa ya. Yang benar adalah yang menurut WP. Kecuali petugas pajak bisa menyatakan sebaliknya. Begitulah prinsip hukum di Indonesia maupun dimanapun teman-teman ya. Enak benar dia sembarangan ngomong lu jual ya, lu gua anggap dijual ya dengan harga 2,5 juta per gram gitu ya. Enak benar. Nggak seenak itu teman-teman ya kalau kita mengerti hukum ya. Jadi menurut gua sih kalau AR-nya waras, AR-nya benar, dia akan menerima argumen kita. Tapi kalau dia nggak terima argumen kita, kita harus siap teman-teman ya. Jangan jadi warga masyarakat yang bodoh. Kita harus berani untuk melawan, memberikan argumen, bahkan maju ke pengadilan atau upaya hukum apabila ketemu oknum yang brengsek. Oke, thank you Bu Fani, semoga terbantu. Ibu Ina, kalau ada aset motor yang dibawa lari sama orang, gimana lapornya kok? Oke, dibawa lari ya. Satu, buat laporan polisi ya. Bukan untuk nangkap si pencuri ya, bukan ya, tetapi untuk mendapatkan dokumen bukti bahwa eh, saya sudah laporkan, gitu ya. Yang kedua, hilangkan motor itu dari SPT. Yang ketiga, hilangnya motor jangan menjadi penambah harta lain. Ya, jangan motor lu hilangin tiba-tiba rekening ditambahkan atau setara cash ditambahkan hanya untuk balancing, itu jangan ya, karena kan ini hilang. Oke. Dengan begitu, jika dipanggil AR, kita jelaskan bahwa motornya bukan dijual tetapi hilang dan sudah saya lapor polisi beserta buktinya. Kasih jalan buktinya. Oke, teman-teman ya. Thank you Bu Ina, semua teman tuh. Ibu Bapak Erianto, bagaimana pelaporan terhadap investasi emas digital di aplikasi bank dalam pelaporan harta SPT? Dimasukkan di bagian mana? Setara kas lainnya atau harta harta lainnya? Jawabannya harta lainnya ya. Harta lainnya, yaitu emas. Emas batangan. Kalau emang dia emas yang murni ya, emas batangan aja Pak. Jadi nggak apa-apa. Walaupun dia bentuknya digital, ya tetap aja emas batangan. Thank you Pak Eri. Bapak Rifalim, apakah penghasilan bunga dari bank di luar negeri terkena lagi PPh di Indonesia, padahal sudah dipotong oleh bank di luar negeri? Oke, satu, bunga itu, bunga itu perlu dilapor di bagian penghasilan dari luar negeri. Yang kedua, sistem Cortex akan menghitung berapa nilai pajaknya sesuai perhitungan pajak Indonesia. Yang ketiga, nilai pajak yang sudah dipotong di luar negeri, pastikan ada buktinya ya, bisa menjadi pengurang atas nilai pajak tadi, gitu ya, dengan mekanisme PPh 24. Nah, bagaimana mekanisme PPh 24? Coba cek di Google ya, karena ini lebih teknis, terlalu teknis kalau ngomongin di sini. Intinya, kita akan diberikan keadilan kok ya, fair kok negara ini. Thank you Pak Rifan, semoga terbantu. Bapak Adi, di mana dapetin Google Sheet-nya Pak Awan? Ibu tinggal masuk ke website gratis.sptorangpribadi.com ya. Ingat ya, Google Sheet jangan langsung diedit, tetapi Ibu harus gandakan dengan cara klik menu file kemudian create a copy. Oke, Bapak Jonathan, izin tanya kok, saya sudah tarif UMKM 0,5% 7 tahun. Sebelumnya ada
dikatakan perpanjangan 0,5%, tapi undang-undangnya belum direvisi, sedangkan 2025 ini saya lanjut bayar 0,5%. Oke, bagaimana solusinya kalau sampai nanti lapor SPT, tapi undang-undangnya belum direvisi ya? Jawabannya sudah direvisi dengan UU BP pasal 1 ayat 1 ya. Jadi sudah clear sampai dengan Desember 2029 ya. Nggak usah khawatir Pak Jonathan, lanjut saja. Bapak Cicing, idem pertanyaan saya dengan Pak Jonathan. Tapi saya belum mengajukan suket PP 55 di Cortex. Oke, tidak masalah ya. Tidak masalah. Suket itu tidak harus ada. Suket bukanlah tanda orang sah atau tidak sah menggunakan PP 55. Tapi saya sudah mengajukan NPPN 2025 sudah bisa pencatatan, cuma belum bayar tahunan 2025. Sedangkan mengajukan NPPN 2026 bingung sih penghasilan bruto karena di 2025 ada PPh final NPPN. Oke, ajukan saja. Ajukan saja NPPN 2026 dengan bruto ya formalitas saja. Ya, tulisnya 10 juta gitu ya atau berapa gitu. Formalitas saja. Yang penting dibikin gitu. Oke, Pak Ibu Cecing, Bapak Prayoga, ada anggota keluarga yang sudah sepuh, sudah lama tidak lapor SPT. Apakah tetap harus lapor SPT? Jawab, apakah bisa nonaktif? Jadi tidak perlu lapor SPT. Oke, satu. Jika punya harta, maka lebih baik tetap lapor SPT tahunan supaya harta itu tidak kehilangan jejak. Yang dua, jika tidak punya harta, maka boleh mengajukan permohonan non-efektif, ya, non-efektif atau non-aktif, gitu, ke kantor pajak saja. Oke, thank you Pak Prayoga, semoga terbantu. Ibu Cecing, keuntungan dari penjualan emas Cukim di SPT, bagaimana perhitungan dan PPh-nya? Oke, emas Cukim kan tidak ada nomor seri. Bentar. Oke, nomor ditulis strip saja. Ya, strip saja nggak apa-apa. Nah, perhitungannya tinggal dihitung ya. Ada di lampiran 6 di kertas kerja awan ya. Intinya dihitung aja belinya berapa, jualnya berapa, tinggal dihitung, dapatlah profitnya berapa. Sesimpel itu ya. Dan itu kan tidak harus betul-betul persis gitu ya. Dikira-kira saja ya, di sewajarnya aja lah gitu ya. Kalau nggak punya data rinciannya gitu. Nggak usah terlalu pusing hal seperti ini. Yang penting kita berniat baik, kita hitung dengan perkiraan yang wajar gitu ya. Thank you Bu Cicing. Bapak Sampali. Siang kawan, perihal persediaan usaha bisa tolong dijelaskan lebih rinci. Oke. Biaya perolehan diisi nilai apa dan nilai saat ini diisi nilai apa. Oke. Kalau sebelumnya tidak ada persediaan untuk 2025 gimana? Ini berlaku untuk dagang. Oke. Satu, harta termasuk persediaan dagang, persediaan usaha ya. Persediaan usaha adalah nilai harta per tanggal 31 Desember 2025. Itu dulu nih. Di tanggal 31 Desember di sore hari ketika Bapak tutup toko, kan ada barang tuh di dalam toko. Nah, itu yang namanya persediaan barang dagang. Oke. Yang kedua, nilai perolehan adalah nilai barang yang ada di toko itu per tanggal 31 Desember 2025 di harga beli. Jadi kan barang-barang banyak nih di gudang nih. Mana Bapak perkirakan aja kan Bapak pedagang nih, Bapak tahu dong. Begitu Bapak tunjuk satu barang, Bapak tahu harga barang ini belinya berapa. Kan nggak mungkin nggak tahu ya. Diperkirakan aja Pak, diperkirakan aja. Dari semua barang di gudang ini di tanggal 32 Desember, kira-kira berapa harganya? Ya udah, itu harga beli. Yang ketiga, nilai saat ini ya samakan saja dengan harga perolehan. Udah gitu aja Pak, nggak usah pusing. Thank you Pak Sambali, semoga terbantu. Bapak Andre, izin tanya, untuk emas fiktif kita jadikan Rp1 di SPT 225. Pertanyaan, mengapa tidak dinolkan? Karena kalau nol maka kehilangan jejak gitu loh. Nah, tahun 2026 nanti bisa dinolkan gitu. Kehilangan jejak gitu ya. Kita kan mau ini, eh, kita mau tulis keterangan internal gitu. Kalau dinolkan kan berarti kan tidak ada ya, berarti kan tidak ada barangnya. Kalau nggak ada nanti nggak bisa kasih keterangan di internal.
Kalau memang harus Rp1, apakah di tahun 2025 boleh? Boleh dinolkan, gitu. Sebenarnya sih dinolkan di 2025 juga boleh, cuman kan jadinya kita kehilangan jejak gitu loh. Biar ingat aja. Thank you Pak Andre. Ibu Cecing, kalau persediaan usaha tidak diisi sebelumnya tidak pernah isi. Jawaban saya adalah ikuti kondisi sebenarnya. Di tanggal 31 Desember 2025, apakah ada persediaan usaha di toko? Gitu ya. Jadi kita nggak usah melihat, oh tahun lalu gue begini, maka gue tahun ini mesti begini. Nggak, jangan teman-teman ya. Yang sudah salah, jangan diikutin salah. Gitu loh ya. Satu kesalahan jangan diikuti oleh kesalahan yang lain. Satu kebohongan, jangan diikuti kebohongan yang lain. Jangan ya. Jadi, tahun 2025 kita mesti memulai lembaran baru. Gua akan lapor yang sesuai yang real sebenarnya bagaimana. Begitu, Bu, cara cara berpikirnya orangnya betul ya. Jadi, kalau 2025 ada persediaan usaha, ya udah kita lapor persediaan usaha. Nah, sekarang kan orang khawatir, kalau gue munculkan persediaan usaha 2025, bagaimana 2024? Kan di situ kan gue nggak tulis persediaan usaha tuh, padahal ada kan. Nah, kalau begitu kondisinya, yang benar adalah 2024 yang dibenerin, gitu loh. Bukan 2025 yang dibikin salah. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi, bukan 2025 yang kita kita korbankan menjadi salah gara-gara mau ngikutin 2024. Yang benar adalah 2025 kita isi yang benar, yang 2024 yang sudah salah kita betulin. Gitu yang betul teman-teman ya. Kalau kita nggak mau betulin ya nggak apa-apa. Tapi yang 2025 jangan dikorbankan untuk gara-gara ketakutan kita mengenai prinsip kesinambungan antar tahun. Oke, thank you Pak Bu Cing. Bapak Sampali, izin tanya, untuk rumah makan atau warung makan, apakah perlu pencatatan usaha lagi? Jawabannya ikuti kondisi. Ikuti kondisi 31 Desember 2025. Ada nggak? Biasanya sih ada ya, contohnya ya minimal garam, mungkin stok barang gitu ya. Walaupun barang itu barang yang bisa rusak gitu ya, daging-daging, tetapi kalau memang barang itu bisa dijual di awal Januari kan berarti kan itu barang dagang gitu ya, presiden usaha. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya Pak, nggak usah khawatir ya. Menurut Bapak, Bapak punya barang nggak di tanggal 31 Desember gitu. Thank you Pak Sambali, Bapak Ibu Ceking. Kendaraan bermotor 2008 sudah nama saya di 2025. Namun sebelumnya adalah nama ibu. Oke, yang mana ibu tidak pernah lapor SPT. Oke, NPP ibu sudah non-efektif. Sudah buat SKW. Dasar pengisian harga sekarang dan harga pasar kendaraan bermotor. Oke. Ini kan motor harganya murah ya, harganya murah. Jadi ibu tulis saja perolehan 2025 seolah ibu yang beli sendiri gitu ya. Jadi bukan hibah, bukan hibah. Kemudian harga perolehan dikira-kira saja harga bekas motor itu di tahun 2025, dikira-kira aja. Yang ketiga, harga saat ini samakan saja dengan harga perolehan. Ya, nggak usah pusing. Thank you, Bu Cicing. Ibu Cicing, saldo e-wallet rekening tabungan dari 31 Desember 0. Apakah dilaporkan? Nggak usah lah. Nggak usah lah kalau 0 ya. Nggak usah. Kalau mau boleh, tapi kalau mau dilapor berarti Rp1 aja. Oke. Bapak Ardi Lekson, bunga deposito harus pakai bukti potong ya kok. Kalau nggak punya gimana? Nggak juga sih, nggak juga sih. Cukup print out saja data dari pihak bank, dari aplikasi bank. Dari aplikasi bank bisa kok dapetin data data pemotongan pajak atas bunganya. Bisa. Jadi kayak kemarin gue sudah bikin tutorialnya ya. Tinggal minta dari aplikasi banknya, tinggal print aja atau dapetin PDF-nya. Di situ ada laporan tuh, laporan pajak nilai nilai bunga berapa, nilai PPh-nya berapa, yang 20% atau 10% obligasi. Gue rasa cukup sih dari situ sih, nggak perlu sampai minta kertas putih potongnya. Kalau mau boleh ya, cuman gue rasa tidak terlalu perlu. Thank you Pak Ardi. Bapak Jati Widodo. Asuransi saya gelagatnya tidak terbayar. Padahal sejak awal sudah dilaporkan di SPT. Sekarang harus gimana? Oke, SPT 2025 ikuti nilai SPT 2024 ditambah dengan yang premi yang dibayar di 2025. Oke. Nah, next-nya 2026 kalau tidak bayar premi ya udah nggak apa-apa, biarin harta itu tetap ada di SPT seterusnya gitu.
Kalau Bapak kalau lapse maksudnya batal ya, batal dan tidak ada uang kembali, maka dihapus saja di SPT berikutnya. Nah, dengan tidak menambah ke harta yang lain ya. Jangan di jangan diekualisasi ke harta lain. Oke, thank you Bu Jati Widodo. Semoga terbantu. Ibu Emi, kalau kita jual online di Shopee, di Cortex akan muncul bukti potong PPh 21 ya? Jawabannya bisa terjadi. Bisa terjadi. Bupot PPh 21 adalah atas komisi atau cashback atau hadiah ya, bukan atas si jualan online-nya. Gitu. Setahu saya begitu. Thank you Bu Emi. Bapak Andi, izin tanya kok. Soal PPh 25. Dulu sekitar 2013-2015 saya sering lalai bayar PPh 25 bulanan. Lalu dapat STP denda dan saya sudah bayar. Lalu saya ke KPP ketemu air langsung tanyakan ke depannya gimana nih. Kadang kan PPh 25 yang setor jumlahnya tidak besar dan agak repot kalau harus setor tiap bulan. Masih lebih besar STP denda bulanannya. Lalu AR sarankan tidak usah dicentang bagian PP 25 dan memang seterusnya tidak pernah saya cetor PP 25 tiap bulan. Oke. Dan tidak pernah saya kirim STP lagi. Mau tanya kok, teknik seperti ini tidak usah centang PP 25 apakah masih berlaku? Menurut saya berlaku ya. Menurut saya berlaku. Menurut saya masih boleh, masih berlaku. Biarin saja, biarin saja, nggak usah centang. Coba, coba aja Pak ya. Tapi kalau terpaksa harus mengisi di lampiran berapa tuh? Lampiran berapa tuh yang PPh 25? Coba kita lihat lampiran PPh 25 itu lampiran 4 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Lampiran 4A ya. Nah, kalau memang terpaksa mengisi lampiran 4A, maka diisi saja. Diisi saja Rp0 di bagian awal. Supaya dia nol, supaya nggak usah bayar. Oke, Bu Pak Andi. Ibu Dela, Pak Miko, 2022 saya dapat hibah uang yang dibelikan rumah atas nama saya. Hibah uang yang dibelikan rumah atas nama saya. Oke. Tapi karena saya belum punya NPWP sehingga pelaporannya masih di SPT orang tua. Tahun 2025 saya sudah ada NPWP karena konteks ini baru di pertama kali. Apakah terpotong Pak Ibu Dela? Ada di bawah sini ya. Di bawah sini ya. Oke. Apakah masih boleh di SPT orang tua supaya terlihat historinya atau harus masuk ke MPP saya? Oke. Nah, menurut saya ayah dan anak bersepakat saja. Itu harta ini mau dilapor di siapa? Tidak masalah di siapa, boleh saja gitu. eh, Sebuah harta harus dilapor di SPT seseorang. Jadi mau di ayah boleh, di anak juga boleh, bebas saja. Bersepakat aja si anak dan ayah ini. Kalau si ayah merasa, udahlah, gue mau hibahkan, gue nggak mau lagi ngurus, ya udah, lu aja lapor gitu si anak. Atau si anak berpikir, gue nggak mau laporan nanti repot, ya udah si ayah aja lapor gitu. Jadi nggak ada masalah ya Bu Dela. Ibu Eli, izin kok untuk hibah yang dari orang tua diberikan bertahap secara tunai dari 2024 sampai 2026. Apakah bisa dilapor semua di 2025? Oke. Kalau menurut saya bisa saja ya, bisa saja dibuat surat hibah satu lembar seolah terjadi di 2025. Gitu aja. Eh, Biar nggak repot ya. Thank you Bu Eli, semoga terbantu. Bapak Vincent, istri jika sudah gabung suami kan berarti sudah non-aktif. Apakah masih isi tetap lapor tahunan? Jawabannya tidak perlu ya. Jika NPWP istri sudah non-aktif atau non-efektif. Jadi sudah tidak perlu. Oke, tidak perlu lapor SP tahunan lagi. Ibu Dian, kok ini tanya lagi, kalau di lampiran rekap bukti potong, misal total ada 12 bukti potong. Tapi yang ada di My Dokumen cuma ada 10 lembar. Itu kita tetap ikuti yang dilampirkan SPT atau gimana? Oke, menurut saya ikuti saja di Cortex ya. Nah, kalau memang itu betul gitu.
Eee, lagi pula tidak bisa dihapus, ya, manual. Nah, kalau Ibu merasa ada bookmark yang salah, bukan punya saya, maka bisa komplain ke AR gitu loh. Tapi kalau nilainya kecil, cuek aja lah, gitu. Langsung hajar aja, langsung terima aja, langsung lapor, langsung beres. Kalau emang ada LB tinggal dibikin tidak LB aja. Oke, thank you Bu Dian, semoga terbantu. Ibu Erli, di SPT 2024 ada lapor hutang cicilan mobil di TAF. Oke, tapi di Kortek SPT 2024 tidak terlihat adanya hutang tersebut. Apakah ini perlu dibuat pembetulan? Nggak usah. Oke, saja. Tahun 2005 hutang tersebut sudah lunas. Oh, oke. Ya, 2024 biarin saja kan, Ibu punya bukti ya bahwa Ibu sudah tulis hutang di e-form ya 2024. Jadi cuekin aja, cuekin saja data Cortex yang mungkin tidak akurat, cuekin aja. Oke, 2025 kan udah nggak ada, gitu. Thank you Bu Erlisin, semoga terbantu. Bapak Aijul, kok kalau anak sudah kerja di luar negeri 2 tahun, gimana cara lapor Cortex? Lapor seperti biasa, ya, lapor seperti biasa saja, Pak. Penghasilan di luar negeri ditulis di bagian penghasilan luar negeri. Oke. Nah, dia bisa mengajukan surat SPLN, ya, surat subjek pajak luar negeri. Jika dikabulkan, maka dia tetap lapor SPT tahunan seperti biasa, tetapi penghasilan di luar negeri nanti jadi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Begitu sih, Pak. Tapi surat SPLN agak susah bikinnya itu. Bapak Prayoga Petra, kok izin tanya. Saya menyewa satu bangunan di 2025 dan kewajiban saya untuk bayar PPN-nya. Tetapi saya lupa menyewa. PPH maksudnya. Rencana minggu depan saya bayarkan. Apakah jadi masalah untuk pemilik bangunannya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pajak dibayar, nanti ada denda, ya udah bayar saja. Tuh, nggak apa-apa sih, Pak. Menurut saya Bapak sudah bagus ya, sudah mau bayar, walaupun telat nggak apa-apa lah. Thank you Pak Yoga, semoga terbantu. Bapak Aijul, terkonteksnya, tadi apa nih? Oh iya, konteksnya ya. Oke, thank you. Ibu Dewi, kok izin tanya, kalau saya ada tabungan emas, tahun-tahun sebelumnya lapornya digabung dengan nilai tabungan. Tahun sekarang bagaimana sebaiknya dilaporkan karena nilai saat ini beda jauh. Oke, nggak apa-apa Bu. Dipecah ya, dipecah sekarang. Jadi tabungan ikuti nilai saldo real tanggal 31 Desember 2025, kemudian emasnya ditulis di harta lainnya di nomor kode 7 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kode 7. Nilai perolehan adalah nilai beli emas. Nilai saat ini adalah 2,5 juta kalikan berapa gramnya. Udah gitu aja Bu, nggak ada masalah sih. Nilai saat ini tidak tidak usah terlalu dikhawatirkan teman-teman. Nilai saat ini tidak akan jadi perhitungan pajak ya. Bapak YNTN, Pak Awan mohon tanya. Kalau UMKM sudah jalan sejak 2024, tetapi baru bikin suket PPh final 0,5% di 2026, apakah masih bisa pakai norma 0,5%? Jawabannya bisa ya, bisa pakai 0,5% UMKM walaupun tanpa ada suket PP 55. Suket PP 55 bukanlah tanda seseorang itu qualified untuk pakai 0,5%, bukan ya. Jadi ada atau nggak ada suket tidak pengaruh. Ibu Dewi, izin tanya lagi, saya usaha produksi makanan. Bagaimana menentukan persentase laba di laporan? Oke, ikuti tabel KLU. Tabel KLU di per 17 2015. Biasanya makanan bisa mengakui profit sekitar 40% atau 50%. Itu sih, Bu. Bapak Data Kantor. Halo Kak Awan, izin tanya. Kami pada saat 2004 menggunakan e-form melaporkan SPT tahunan OP dengan metode pembukuan. Oke. Untuk 2025, apakah banyak perbedaan ya untuk pengisiannya? Saya rasa sama aja, Pak. Saya rasa sama saja. Kalau orang sudah ngerti pembukuan mah sama-sama aja. Ya gitu-gitu aja sih. Atau lebih baik menggunakan pencatatan saja menggunakan norma 50%.
tapi biaya yang kami catat lebih dari 50% lebih dari omset izin sharing. Oke, satu, harus konsisten, Pak. Harus konsisten. Mau pembukuan atau pencatatan. Nah, kalau mau ganti ke pencatatan, eh, ini perlu info ke AR. Ada formulir perlu diisi. Oke, saya lebih suka pencatatan karena lebih simpel gitu. Tetapi kalau Bapak sudah terbiasa pembukuan, itu juga bagus. Itu juga bagus ya, tidak masalah. Tidak masalah, boleh tetap pembukuan. Menurut saya sih nggak masalah. Kemudian yang ketiga, cara isinya untuk pembukuan pembukuan di Cortex mungkin agak sedikit beda, tapi prinsip akuntingnya tetap sama lah, sama aja Pak. Oke, jadi tinggal ditentukan saja mau yang mana. Thank you Pak Data Kantor. Ibu Fatma, kok tanya, kalau hibah uang untuk anak, hibah uang untuk anak nih, di SPT yang hibah mengisinya di mana untuk bukti kalau menghibahkan? Tidak ada ya, tidak ada bukti di SPT pemberi hibah. Memang begitu, memang memang begitu ya, setolol itu Cortex ya, tidak tidak memberikan menu untuk mengisi ketika kita memberikan hibah kepada anak. Memang seperti itu ya. Kita cukup simpan di internal saja ya. Dan ingat, memberi hibah berarti harta turun ya. Jangan di-balancing ya. Jangan di-balancing ke setara kas. Oke. Thank you Bu Fatma, semoga terbantu. Ibu Rosyanti, kok kalau saham CV masuk ke harta bagian mana? Oke, saham CV itu kategori investasi ya. Kategori investasi kode 3. Oke, setahu saya begitu. Sedangkan CV di akte tidak ada setor modal di bank. Oh, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Ikutilah kondisi sebenarnya. Gitu. Berapa yang sudah disetor ke rekening CV sebagai modal. Oke? Seperti itu. Jadi kode 3. Kita lihat kode 3. Kode 3. Kode 3 di bagian harta. Nah, yang ini ya. Investasi. Oh, sorry, bukan investasi. Oh iya, betul, 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 betul. Ini nih, yang ini nih. 0309 ya. Yaitu penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham. Oke, thank you Bu Rosyanti. Ibu Cindy Kristiani. Jika saat klik bayar dan lapor nihil, apakah langsung terlapor? Jawabannya yes, harusnya gitu. Ya, kalau dia nihil, maka otomatis terlapor. Dan jika statusnya lebih baik gimana kok? Nah, kalau LB maka harus centang, dikembalikan. Dikembalikan pendahuluan gitu ya. Pendahuluan tanpa pemeriksaan. Gitu. Ada tombolnya kok. Tombol itu akan muncul otomatis dan seharusnya tercentang otomatis ya. LB. Thank you Bu Cindy. Bapak Dadang Sulaiman. Kok ada yang bilang kalau belum bayar PPh final UMKM, nanti pas lapor SPT baru bayar akan terkendala sistem 1 hari. Saya rasa tidak. Waktu gua kemarin enggak ya. Waktu gua kemarin gua bayar di saat itu juga dan langsung terdeteksi saat itu juga. Jadi tidak nunggu delay 1 hari. Karena sistemnya baru membaca pembayaran dalam jarak 1 hari. Tidak. Tidak. Langsung real time kok. Ya, jangan remehkan Cortex dong. 1,4 triliun ini, Bos. 1,4 triliun, masa nggak bisa mendeteksi pembayaran real time? Bisa-bisa ya, gue sudah buktikan. Gue bayar, dan saat itu juga langsung terdeteksi PPh final UMKM gue. Begitu juga gue bayar PPh tahunan juga sama. Begitu gue bayar, langsung terdeteksi, langsung terbayar, terlapor. Oke, thank you Pak Dadang Sulaiman. 1,4 triliun, Bos. Itu ya, Cortex. Ibu Mailing Ong. Kok kalau obligasi FR, kita masukkan nilai perolehan atau yang 2024 karena nilainya beda. Kok? Oke. Kalau saya, eh, harga perolehan adalah harga beli. Kalau gue begitu ya. Harga saat ini adalah market value, tanggal 31 Desember 2025. Kalau saya sih begitu ya, Pak. Jadi lebih tepatnya sama dengan tahun lalu kalau untuk harga perolehan. Kalau untuk UMKM yang pembukuan, apakah sama cara lapornya?
Ya beda ya, beda di bagian pengisian pengisian laporan keuangan. Kan kalau Bapak pembukuan, maka Bapak mengisi laporan keuangan. Jadi keuntungan dan sebagainya itu terlihat jelas di laporan keuangan. Beda, beda dikit. Oke, thank you Bu Mei Ling Ong. Ibu Dewi Riswanto, kok saya punya mobil atas nama orang lain, tetapi nggak tahu nomor NPWP dia, nggak tahu nomor NIK-nya. Bagaimana pengisiannya? Isi saja no 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 no, gitu ya di bagian nik gitu. Kalau nggak bisa diisi, terpaksa isi nik diri sendiri. Terpaksa begitu ya sementara. Ibu Dewi, thank you teman bantu. Bapak Jahya Sumitro, kalau pernah jual saham PT, lapornya bagaimana kok? Kalau pernah jual saham PT, lapornya gimana? Oke, contoh PT ABC ya. Ini PT tertutup ya. Tertutup. Bukan di bursa efek kan? Bukan di bursa efek. Oke, awalnya punya saham senilai anggaplah 100 juta, sudah dilapor di SPT 2024 senilai 100 juta. Kemudian di 2025 dijual ke orang lain senilai anggaplah 120 juta, gitu ya, masuk ke rekening 120 juta. Oke, maka dilapor di SPT 2025 adalah satu rekening bertambah 120 juta. Oke, yang kedua adalah saham 100 juta hilang, hapus ya. Kemudian yang ketiga ada untung 20 juta ditulis di lampiran penghasilan dalam neto dalam negeri lainnya yang namanya kategori penjualan penjualan atas harta. Kira-kira begitu, Pak Jaya Sumitro. Semoga terbantu. Ibu Sani A, Ibu Sani, kok tanya, kalau kita dapat dividen masuk ke email, tetapi hanya pemberitahuan. Di Kortes ada yang ada bukti potongnya, ada yang tidak ada bukti potongnya. Bagaimana mengatasinya? Apakah semua dividen itu dilaporkan ke SPT dan membuat laporan realisasi baik yang ada bukti potong dan yang tidak? Oke, mohon maaf nih Ibu Sani ya. Eh, maaf ya, Ibu salah lihat gitu. Dividen itu tidak pernah dipotong oleh pihak pemberi dividen. Oke, dividen. Karena perpajakannya diserahkan kepada penerima dividen. Oke. Jadi yang Ibu lihat itu adalah pemotongan pajak atas objek yang lain. Contohnya mungkin bunga atau hadiah, cashback, dan lain-lain. Oke. Nah, yang kedua, dividen yang masuk ke rekening. Nah, Ibu sebagai WP yang menentukan apakah mau diinvestasikan, artinya gratis pajak, atau tidak mau investasi, artinya bayar 10% PPh dividen. Ya, PPh final dividen. Oke, yang ketiga, jika diinvestasikan, maka perlu dilapor di e-reporting investasi dividen selama 3 kali dan eh, investasi itu ditahan 3 tahun. Ya. Jika tidak diinvestasikan, maka perlu bayar PPh final 10% bulan berikutnya di maksimal tanggal 15. Udah sesimpel itu aja, Bu. Ya. Lanjut, Ibu Leni. Anak saya kerja di luar negeri. NPWP-nya dinonaktifkan sesuai saran AR. Oke, karena lebih dari 183 hari penghasilan tidak kena pajak. Secara berkala, penghasilan ditransfer ke Indonesia dan diinvestasikan ke ORI atau SPR. Apakah perlu lapor SPT akibat penghasilan yang sudah dikenakan PPh final? Oke, satu, pastikan apakah benar sudah NE. Nah, kalau sudah benar, maka nggak usah lapor SPT, ya, selagi dia masih di luar negeri. Nah, jika ternyata NPWP-nya belum NE, baru omong-omong doang gitu ya, maka perlu lapor SPT tahunan di Indonesia dan dihitung pajaknya dan dapat mengurangkan nilai pajak dari yang sudah
dipotong di luar negeri. Kira-kira seperti itu, Bu Leni. Lanjut, Ibu Elvi, bagaimana perlakuan di Kortes atas dividen yang diterima oleh orang pribadi? Lalu, bagi perusahaan yang memberikan dividen tersebut, apakah ada perlakuan khusus? Oke, jadi perusahaan perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh, hanya transfer uangnya saja. Ya, jadi seperti itu, di perusahaan tidak ngapa-ngapain ya, hanya transfer uangnya aja beres. Kemudian bagaimana perlakuan Kortes atas dividen yang diterima OP? Nah, ini baca yang di atas, baca yang di atas. Tadi ya, sudah saya kasih tahu yang ini ya, yang ini perlakuannya. Jadi orang pribadi itu mesti memutuskan dia maunya gimana. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya. Mungkin per setengah jam kita pecah-pecah videonya. Kita akan lanjutkan video berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di webinar kemarin. Sampai jumpa, semoga terbantu.